Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjila Rahmandini Herliadi dari kelas 8E nomor absen 32. Mari mengenal Dr. Cipto Mangunkusumo. Profil: Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada 4 Maret 1886. Seperti dikutip dari berbagai sumber, dia adalah putra tertua dari Mangunkusumo, seorang priyayi yang merakyat di tanah Jawa. Biografi: karir Mangunkusumo diawali sebagai guru bahasa Melayu di sebuah sekolah dasar di Ambarawa, kemudian menjadi kepala sekolah pada sebuah sekolah dasar di Semarang, dan selanjutnya menjadi pembantu administrasi pada Dewan Kota di Semarang. Meskipun keluarganya tidak termasuk golongan keluarga priayi birokratis yang tinggi kedudukan sosialnya, Mangunkusumo berhasil menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang yang tinggi. Cipto beserta adik-adiknya yaitu Gunawan, Budiarjo, dan Syamsul Marif bersekolah di Stovia. Sementara Darmawan, adiknya, bahkan berhasil memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda untuk mempelajari ilmu kimia industri di Universitas Delft, Belanda. Si bungsu Sujitno terdaftar sebagai mahasiswa Rijkshogeschool te Batavia. 1. Awal mula Cipto Mangunkusumo terjun ke dunia kedokteran. Cipto Mangunkusumo merupakan lulusan School of Leiding van Islandes Artsen atau Stovia atau Sekolah Kedokteran di Batavia. Ia lulus dan langsung menjalani masa dinas sebagai dokter pemerintah pada 1905. Setahun berlalu, ia ditugaskan untuk pergi ke Demak, Jawa Tengah. Cipto Mangunkusumo sering memberikan pertolongan kepada rakyat miskin tanpa meminta imbalan. Ia pun mendapat julukan sebagai dokter rakyat. Pada 1912, Cipto Mangunkusumo mendapatkan bintang Orde van Oranje Nassau kepahlawanan Belanda karena jasanya dalam memberantas penyakit pes di Malang, Jawa Timur. Namun ia menyerahkan kembali bintang jasa tersebut ke Belanda karena tidak diizinkan memberantas pes di Solo, Jawa Tengah. 2. Pergerakan Cipto Mangunkusumo di bidang politik dimulai melalui ide Sparti. Bukan hanya mati-matian bertanggung jawab dengan profesi dokternya, Cipto Mangunkusumo juga melebarkan sayap ke pergerakan politik untuk memperjuangkan kemerdekaan RI pada 1912. Ia bersama EFE, Douwe Dekker, dan Suwandi Sudjoningrat mendirikan Indies Parties. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Indies Parties menggunakan majalah dan surat kabar The Express pemimpinan EFE Douwe Dekker untuk membangkitkan rasa kebangsaan serta rasa cinta tanah air. Partai pertama di Indonesia tersebut memiliki suatu misi luar biasa, yaitu menentang politik rasial dari pemerintah kolonial Belanda. Namun sayang, partai tersebut tidak berjalan lama, sebab saat Indies Party didaftarkan status badan hukumnya, pemerintah kolonial Belanda menolaknya pada 11 Maret 1913. Penolakan tersebut dikeluarkan Gubernur Jenderal Hindenburg. 3. Lahirnya Bumiputra di tengah rencana perayaan kemerdekaan Belanda yang ke-100. Tidak berhasil dengan partainya, Cipto Mangunkusumo bersama kawan-kawan revolusionernya pun kembali meluncurkan gerakan. Gerakan tersebut bersinggungan dengan rencana perayaan kemerdekaan ke-100 Belanda. Liciknya pemerintah Belanda meminta daerah jajahan untuk ikut mensukseskan acara tersebut dengan memungut uang dari rakyat jajahan. Muak dengan cara kolonial, para pejuang kemerdekaan Indonesia itu pun mendirikan komite bernama Komite Bumiputra. Bumiputra berkali-kali menuliskan artikel-artikel yang memberi pesan mengajak rakyat Indonesia tidak perlu ikut merayakan kemerdekaan Belanda, apalagi sampai menyisihkan uang untuk perayaan tersebut. Bukan hanya itu, Bumiputra juga mengirimkan surat lewat ke Ratu Wilhelmina yang berisi protes terhadap perayaan kemerdekaan Belanda yang dianggap menghina kesengsaraan rakyat Indonesia. Dalam surat tersebut, Bumiputra juga meminta dibentuk Indies Parliament atau Parlemen India. Tulisan Suwandi yang berjudul Andaikan Saya Seorang Belanda dan tulisan Cipto Mangunkusumo berjudul Menimbang di koran The Express menjadi kontroversial. Karenanya kedua orang itu bersama pemimpin redaksi Douwe Dekker diasingkan ke Belanda. 4. Momen Cipto Mangunkusumo berjumpa dengan Soekarno. Pada Juli 1914, Cipto Mangunkusumo diperbolehkan pulang ke tanah air karena penyakit asmanya sering kambuh. Ia tinggal di Solo. Namun
semangatnya tidak surut. Di Solo ia terus mengencam politik perindasan dari pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, Cipto Mangunkusumo menjadi anggota Volksraad yang dibangun Belanda pada 1918. Belanda menjadikan Cipto sebagai anggota agar bisa menampung berbagai aliran dan berharap kekritisannya surut. Namun keliru, Belanda justru mendapat banyak kritikan sebab Cipto Mangunkusumo sudah sadar bahwa lembaga tersebut hanya untuk mempertahankan kejayaan Belanda. Belanda kembali mengasingkan Cipto Mangunkusumo ke Bandung pada 1920. Di sana ia menjadi tahanan kota. Di kota bunga tersebut, Cipto bertemu dengan anak-anak muda revolusioner seperti Soekarno. Dr. Cipto Mangunkusumo pun wafat di Batavia pada 8 Maret 1943. Ia dimakamkan di Watu Ceper, Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah.